الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa ketika itu ia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya, karena itu kami jadikan ia dapat mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya jalan, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafir, yaitu mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia, yang mana ilmu Islam yang penuh dengan keutamaan, ilmu Islam yang membawa pemiliknya kepada negeri kebahagiaan, tidak akan bisa didapatkan oleh seorang muslim kecuali dengan hadir di majelis ilmu. Sebagaimana perkataan emas dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dalam perkataan yang sangat indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Alaikum bi ilmin qabla an yurfa'a rafa'ahu mautu ruwatihi wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, pelajarilah ilmu Islam ini sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
ilmu yang menjadikan pemiliknya mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Diangkatnya ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Ketahuilah bahwasanya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak dilahirkan dalam kondisi berilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dan ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar, hanya dengan menghadiri majelis-majelis keilmuan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita di majelis ilmu yang mulia ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu-ilmu yang manfaat kepada kita. Dan duduknya kita di majelis ini, kita mohon dengan duduknya kita di tempat ini menjadikan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memudahkan kita di dalam melangkah ke dalam surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan dari tafsir di juz 29. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Insan, surat yang ke-76, terdiri dari 31 ayat, diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rahman. Para ulama-ulama kita di kalangan ahli tafsir, mereka berbeda, berselisih tentang status maki atau madaninya surat ini. Mereka berselisih apakah surat Al-Insan ini termasuk ayat-ayat makiyah ataukah surat Al-Insan termasuk surat-surat madaniyah. Artinya mereka berbeda pendapat apakah surat Al-Insan ini termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah ataukah termasuk surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mufassir kita berselisih dalam 3 pendapat dalam masalah maki dan madaninya surat ini. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Qatadah dan Mujahid, salah seorang murid senior Abdullah bin Abbas, bahwasanya semua ayat dalam surat Al-Insan ini 31 ayat semuanya adalah ayat-ayat madaniyah. Artinya semuanya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa semua ayat di dalam surat Al-Insan adalah makiyah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas sebagaimana perkataan Muqatil bin Hayyan. Dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa semua ayat di dalam surat Al-Insan adalah makiyah kecuali 1 ayat saja, yaitu ayat yang berbunyi inna nahnu anzalna alaikal qur'ana tanzila. Itu saja yang makiyah, selebihnya adalah ayat-ayat madaniyah. Dan kami cenderung pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa surat ini adalah surat madaniyah. Kalau kita sepakat bahwa surat ini adalah madaniyah, maka di dalam juz 29 tidak ada satu surat pun yang madaniyah kecuali surat ini. Semua surat dalam juz 29 adalah makiyah kecuali surat Al-Insan yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ayat pertama dalam surat Al-Insan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari sebuah masa yang mana ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Mufassir kita berbeda penafsiran tentang siapakah yang dimaksud manusia di dalam ayat ini. Dalam 2 pendapatnya. Yang pertama menyatakan bahwa manusia yang dimaksud di dalam ayat pertama dari surat Al-Insan adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan pendapat yang kedua, hal ata 'alal insan dalam ayat ini adalah dzurriyyatu Adam, adalah anak cucu Adam alaihissalatu wassalam. Dan kami cenderung pendapat yang menyatakan bahwasanya Al-Insan
di dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa maksudnya? Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebagai bapaknya manusia, selama 40 tahun sebelum penciptaannya, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, sebelum ditiupkan ruh kepadanya, maka Nabi Adam ini merupakan sesuatu yang tidak dikenal, tidak disebut, bahkan tidak diketahui namanya. Bahkan kata Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzilnya, waktu itu 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam hanyalah berupa tanah yang berada di antara Taif dan Makkah. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu Allah ciptakan pada hari Jumat setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit kemudian bumi dengan perangkat-perangkat yang ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang anak cucu Adam pada ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, dan ijma' para mufassir sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi dan Syekh Amin As-Sinkiti, bahwa insan dalam ayat yang kedua ini ijma' mereka, yang dimaksud adalah dzurriyyatu Adam, adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, adalah kita ini. Allah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, kemudian mereka akan diuji dengan perintah dan larangan. Setelah mereka balik dan mereka diberikan kemampuan untuk mendengar dan melihat, artinya bisa mendengar ayat-ayat Allah dan bisa mendengar tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena percampuran antara mani laki-laki dan mani perempuan itulah terciptanya manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui percampuran itulah maka ada seorang anak yang mirip bapaknya, dan terkadang ada seorang anak yang mirip ibunya. Kata Imam Al-Baghawi, manakah mani yang lebih dulu, manakah mani yang lebih unggul, maka dia, anak ini akan mirip pada salah satu dari keduanya. Kalaulah yang dulu keluarnya adalah mani laki-laki, maka anak itu akan mirip bapaknya. Kalau yang keluar lebih dulu adalah mani perempuan, maka dia akan mirip ibunya. Dan pernyataan ini didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mengisahkan bagaimana keislaman Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah salah seorang pendeta Yahudi yang dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sejenak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Maka Abdullah bin Salam menguji Rasulullah dengan berbagai pertanyaan, dengan 3 pertanyaan, dan setelah itu Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya. Kalaulah Umar bin Khattab dia masuk Islam karena mendengar surah Taha, kalau Abdullah bin Mas'ud masuk Islam karena melihat takjub dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka berbeda dengan Abdullah bin Salam. Karena dia seorang pendeta yang tahu bagaimana isi Taurat, dia tidak akan beriman kepada Muhammad SAW kecuali setelah dia sampaikan pertanyaan dan itu jawabannya ada dalam kitab Taurat. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, balagha Abdullah bin Salama maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa'atahu. Ketika Abdullah bin Salam dia mendengar Rasulullah itu menginjakkan kakinya di Madinah, maka datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, sa'iluka inni sa'iluka an thalathin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengajukan 3 pertanyaan kepadamu. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak akan bisa menjawab 3 pertanyaanku ini kecuali dia benar-benar seorang nabi. Apa kata Abdullah bin Salam? Dia mengatakan, ma awwalu asyratis sa'ah. Pertanyaan pertama, apa tanda hari kiamat yang pertama kali akan muncul? Kemudian yang kedua, wa ma awwalut ta'amin ya'kuluhu ahlil jannah. Apa makanan yang pertama kali akan dinikmati oleh penghuni surga? Dan pertanyaan yang ketiga, wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Dari mana seorang anak itu bisa mirip bapaknya dan bagaimana seorang anak bisa mirip saudara-saudara ibunya? Pertanyaan yang sangat berat.
Ini yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabbarani bihinna anifan Jibril. Baru saja wahai Abdullah bin Salam, Jibril ini memberikan jawabannya kepadaku. Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, faqala dzaka aduwwul yahudi minal malaikah. Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan bangsa malaikat. Artinya dia menyatakan kejujuran orang Yahudi tentang kebenciannya kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai Rasulullah memberikan jawaban-jawabannya. Beliau mengatakan, amma awwalu asyratis saati fannaru tahsurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Tanda hari kiamat yang pertama kali akan muncul adalah akan keluarnya api yang itu menggiring manusia dari timur menuju barat. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma awwalut ta'ami ya'kuluhu ahlil jannah. Adapun makanan yang pertama kali akan dimakan oleh penghuni surga, faziyadatu kabidil hut, adalah tambahan dari hati ikan. Ini makanan penghuni surga pertama kali. Wa amma syabahu fil waladi, adapun kemiripan dari seorang anak, dan ini menguatkan tafsir kita ini, fa innar rajula idza ghasyal mar'ah, apabila seorang suami telah menggauli istrinya, fasabaqaha ma'uhu, dan maninya keluar lebih dulu, kana syabahu lahu, maka anak ini nanti akan mirip bapaknya. Wa idza sabaqa ma'uha, apabila istrinya keluar mani lebih dulu, kana syabahu laha, maka anak itu nanti akan mirip ibunya. Apa kata Abdullah bin Salam? Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Salam ini menjadi sahabat yang baik, dan dia wafat di Madinah tahun 43 Hijriyah. Jadi kemiripan anak itu adalah dari mani yang lebih dulu keluar dari keduanya. Kemudian ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan kepada manusia jalan kebenaran maupun kebatilan, jalan kesesatan maupun jalan petunjuk, imma syakira wa imma kafura. Ada orang-orang yang bersyukur, artinya dia mentaati petunjuk itu, dan ada orang-orang yang kufur dengan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi orang-orang yang kafir yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Allah mengancam pada ayat berikutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Bagi orang-orang yang kafir, setelah didatangkan petunjuk, diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab samawi, dan mereka tetap kufur, maka mereka mendapatkan salasil, mendapatkan rantai. Yang dirantai adalah tangan-tangan mereka. Kemudian aghlalan, mereka akan dibelenggu, rantai untuk merantai kaki-kaki mereka, dan aghlalan, mereka akan dibelenggu tangan-tangan mereka ke leher-leher mereka. Wasa'ira, dan mereka akan dibakar tubuh mereka dalam neraka. Jadi salasil itu digunakan untuk merantai kaki-kaki mereka, sedangkan aghlalan adalah belenggu untuk mengikat tangan-tangan mereka. Wasa'ira adalah neraka yang menyala-nyala untuk membakar tubuh mereka. Wal'iyadzubillah. Ini balasan untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang tidak mau bersyukur, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang dia bersyukur dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Adapun orang-orang yang berbuat kebaikan dengan melakukan ketaatan, maka dia akan minum khamr dengan campuran air kafur yang harum baunya dan sejuk rasanya. Nanti akan berbeda kafurin dengan zanjabil. Kalau kafur itu campuran khamr dengan air kafur yang menjadi sejuk air itu.
Adapun nanti zanjabil ini rasanya berbeda lagi. Ainan fiha tusamma ainay yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yang mata air itu ini didapatkan diminum oleh hamba-hamba Allah yang mereka dapat mengalirkan kemana saja sekehendak mereka. Jadi kafur itu bisa dialirkan kemana-mana yang mereka inginkan dari para penghuni surga. Hanyalah untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut terhadap siksaan Rabb kami pada hari yang ketika itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu serta memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menjelaskan tentang amalan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Amalan orang-orang yang telah bersyukur setelah Allah ciptakan dia dari ketidakadaannya menjadi ada. Perhatikan yang semoga kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlu surga ini. Mereka disebutkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadhri. Mereka memenuhi, menunaikan nazar-nazar mereka jika mereka telah bernazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan datangnya sebuah siksaan yang waktu itu siksaan merata di mana-mana, yaitu kejadian hari kiamat. Pada asalnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim ini dimakruhkan untuk bernazar pada asalnya, karena nazar itu tidak keluar dari seorang manusia kecuali karena kebahilannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu bernazar. Fa innahu la yaruddu syai'an wa innama yastahriju bihi minal bakhil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazar itu tidak bisa menjadikan seorang menolak sesuatu, dan dia hanyalah keluar dari orang-orang yang bahil, yang kikir. Jadi hukum asal nadar ini makruh. Tetapi ketika sudah terlafadzkan, sudah terlontarkan nadar ini, maka menjadi wajib untuk dipenuhi. Di antara sifat orang-orang ahlu surga, mereka ketika telah bernadar, maka berusaha dipenuhi apa yang menjadi nadar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan mereka yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai. Artinya ketika mereka suka makanan yang mereka suka, maka bukan untuk dirinya, tapi diberikan kepada 3 manusia yang paling membutuhkan makanan. Siapa itu? Yang pertama, miskinan, kepada orang-orang miskin, yatiman, kepada anak-anak yatim, wasa'ira, dan kepada orang-orang yang ditawan. Para mufassir kita berbeda pendapat tentang siapakah asira yang boleh kita berikan makan. Setelah mereka sepakat bahwasanya orang miskin dan orang yatim yang perlu kita berikan makan kepadanya adalah orang miskin dan yatim yang muslim. Tapi ulama mufassir kita berbeda penafsiran, berbeda pendapat tentang siapakah tawanan yang boleh kita berikan makan dan itu menjadikan kita masuk dalam surga. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, semua tawanan, baik itu dia muslim maupun kafir, kalau kita memberikan makan dan muliakan mereka,
maka ini adalah amalan yang bisa masukkan orang ke dalam surga. Karena secara umum tawanan tidak akan terjadi kecuali adanya peperangan antara orang kafir dengan orang muslim. Sehingga yang ditawan oleh kaum muslimin rata-rata adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan demikianlah para sahabat dan Rasulullah, mereka memuliakan para tawanan, dan itu menjadi amalan yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Sedekah para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang paling besar pahalanya, baik itu berupa materi, uang ataupun makanan, yang paling besar pahalanya adalah ketika dikeluarkan oleh seorang muslim dalam kondisi dia sehat, dalam kondisi dia sedang bakhil, dalam kondisi dia takut miskin, dan dalam kondisi dia mengharapkan jadi orang kaya. Kalau ada orang seperti ini, dia berani mengeluarkan hartanya, dia berani menginfakkan hartanya dan berani memberikan makanan untuk orang-orang tersebut, maka kata Nabi, ini adalah amalan yang paling besar pahalanya. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Orang ini cerdas, dia punya dana terbatas, tapi dia ingin mendapatkan pahala yang berlimpah. Sehingga dia tanya, apa sedekah yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'mal al-ghina wa la tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang engkau keluarkan ketika engkau dalam kondisi sehat, syahihun ketika engkau sedang bakhil, sedang ada kecintaan pada harta itu, tahshal faqra, engkau takut jatuh miskin, wa ta'mulul ghina, engkau berharap jadi orang kaya, wala tumhil, dan engkau tidak menahan harta itu sampai nafasmu di kerongkongan, kemudian engkau mengatakan hartaku untuk fulan, hartaku untuk fulan, padahal sebentar lagi harta ini sudah menjadi fulan, menjadi milik fulan, fulan yang merupakan ahli warismu. Jadi sedekah yang besar pahalanya kapan? Sedekah yang dikeluarkan seorang muslim dalam kondisi apa tadi? Sehat, dalam kondisi dia sedang kikir, kemudian takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Ini yang paling besar pahalanya. Perhatikan bagaimana motivasi orang-orang penghuni surga ketika dia sedekahkan hartanya. Ada dua motivasi yang semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan ini ya. Sebuah amalan yang sangat indah dari penghuni surga yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku memberikan makan kepada kalian wahai orang-orang miskin, aku berikan sedekahku ini kepada kalian wahai anak-anak yatim, wajhillah, karena saya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukuran, saya tidak mengharapkan dari kalian jaza, balasan harta, wala syukuran, dan ucapan terima kasih. Kata Syekh As-Sa'di rahimallahu ta'ala, seorang penghuni surga ketika dia sedekah, maka dia tidak mengharapkan balasan harta secara material dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih sebagai sanjungan secara imaterial. Jadi dia nggak dapat baik itu balasan kembalian ataupun ucapan terima kasih, dia tidak mengharapkan. Ini motif yang pertama, bagaimana mereka bisa dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, motivasi ahlu surga dalam beramal, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, saya melakukan amalan ini karena saya takut terhadap siksaan Rabbku pada hari kiamat, yang mana ketika itu wajah manusia menjadi muram, menjadi ketakutan yang mencekam. Artinya kami melakukan ini
karena kami berharap dengan amalanku yang sedikit ini, sedekahku yang tidak seberapa ini, nanti pada hari kiamat Allah akan merahmatiku, Allah akan mengampuni semua dosa-dosaku, dan Allah akan menyelamatkanku pada hari yang manusia pada ketakutan. Jadi dua motivasi mereka beramal. Yang pertama karena mengharapkan wajah Allah, dan mereka takut akan adanya siksa Allah pada hari kiamat. Seolah-olah orang-orang penghuni surga ingin mengatakan bahwasannya, aku ingin sedekahku ini untuk diriku, bukan untuk kalian. Akulah yang butuh pahala dari sedekah ini, bukan untuk kalian. Sehingga tidak perlu memberikan ucapan terima kasih kepada saya, tidak perlu membalas dengan balasan-balasan yang lainnya, karena saya beramal untuk diri saya sendiri. Saya takut, apakah saya nasib termasuk orang-orang yang selamat ketika di mahsyar? Apakah saya termasuk orang-orang yang bisa lolos ketika menaiki sirat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah motivasi orang-orang penghuni surga, yang mana mereka beramal hanya mengharapkan wajah Allah dan takut adanya siksaan pada hari kiamat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesulitan pada hari itu. Artinya Allah memberikan rasa aman kepada mereka sebagaimana mereka takut pada hari itu. Jadi Allah berikan apa yang mereka minta, karena mereka beramal takut adanya siksaan pada hari kiamat, maka Allah selamatkan mereka dengan adanya rasa aman. Walaqahum nadratan wa surura, dan Allah berikan kepada mereka keceriaan di wajah-wajah mereka, dan sururan fi qalbihi, dan kegembiraan pada hati mereka. Kata Syekh Sa'di bahwasanya mereka mendapatkan dua kenikmatan waktu itu. Sebagaimana mereka termotivasi dengan dua hal, maka ketika hari kiamat orang-orang ahlu surga mereka mendapatkan dua kenikmatan, kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Kenikmatan Allah cerahkan wajah mereka, dan kenikmatan batin dengan digembirakannya hati mereka. Maka subhanallah, ini adalah amalan yang sangat mulia, yang kalaulah ada seorang muslim yang bisa mengamalkannya, maka dia sudah tidak butuh sanjungan dan pujian dari manusia. Dia tidak sibuk lagi apa kata orang dengan amalannya. Dia hanya sibuk dengan berbekal yang bisa menyelamatkan dia pada hari kebangkitan. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina fiha 'alal araik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila wa yaqufu 'alayhim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan sutra. Di jalannya mereka duduk bersandar di atas dipan. Mereka tidak merasakan terik matahari yang menyengat dan tidak pula dingin yang sangat. Daun pohon surga dekat di atas mereka, dan mereka dimudahkan untuk memetik buah-buahnya semudah-mudahnya. Diajarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang paling bagaikan kaca. Kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah ditangkap dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Mereka dikelilingi oleh para pelayan
mereka dikelilingi oleh para pelayan muda yang tetap muda. Apabila engkau melihat mereka, engkau akan menyangka mereka adalah mutiara yang bertaburan. Apabila engkau melihat di surga sana, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian dan usaha kalian, dan disyukuri. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa tadi amalan ahlu surga yang disampaikan sebelum ayat ini? Apa tadi mereka amalannya? Mereka bersedekah. Kepada siapa sedekah mereka? Orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Apa motivasi mereka ketika bersedekah itu, beramal itu? Yang pertama apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka takut akan datangnya suatu hari yang mana siksaan itu merata di mana-mana. Hanya amalan yang sederhana ini Allah balas dengan banyak kenikmatan di surga yang sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang penghuni surga yang beramal dengan sedikit sekali tadi, hanya sedekah dan dia motivasi ketakutan pada hari kebangkitan. Allah mengatakan wajazahum bima sabaru. Allah berikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Apa maksudnya kesabaran mereka? Yaitu kesabaran mereka dari menahan keinginan hawa nafsu mereka. Artinya mereka ingin makan sebenarnya, tapi makan itu diberikan untuk yang lainnya. Mereka ingin melakukan berbagai macam kemaksiatan, tapi ditahan nafsu itu. Dan penahanan nafsu inilah yang Allah ganti dengan berbagai kenikmatan indah dalam surga. Apa yang Allah berikan? Jannata wa harira. Allah berikan surga sebagai tempat tinggal mereka, wa harira, dan sutra sebagai pakaian mereka. Ini yang pertama. Allah berikan tempat tinggal yang layak, yang sangat luas di dalam surga, dan Allah berikan pakaian yang indah berupa sutra, sebagaimana mereka dahulu telah menahan dirinya tidak menggunakan sutra ketika di dunia. Kita tahu bahwasanya Islam ini melarang seorang laki-laki memakai pakaian sutra yang murni. Sebagaimana mereka dahulu telah menahan diri dari memakai sutra yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sutra yang lebih indah di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man labisal harira fid dunya. Barang siapa yang memakai harir, sutra di dunia, lam yalbathu fil akhirah, maka dia tidak akan menggunakannya nanti di akhirat. Artinya kesabaran kita ketika di dunia dengan menahan diri dari hawa nafsu inilah yang akan Allah ganjar, yang akan Allah balas dengan berbagai kenikmatan di surga. Jadi permasalahannya bukanlah orang yang tidak punya nafsu atau punya nafsu, tetapi yang menjadi permasalahan adalah kemampuan kita untuk mengalahkan dan menahan nafsu tersebut. Dan Allah akan mengganti, Allah akan menilai siapakah yang mampu menahan hawa nafsunya dan siapakah yang memperturutkan semua hawa nafsunya. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, muttaqiina 'alal araik. Mereka duduk bersandar di atas dipan. Araik adalah bentuk jamak dari arikah. Arikah tidak dikatakan arikah kecuali dipan itu ditutup dengan kain. Dan penutup kain di dipan surga itu adalah sebuah kelambu yang sangat indah. Jadi arikah dia tidak dikatakan arikah dipan kecuali ada penutup di atasnya. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di dalam dipan itu, di atas peraduan itu, mereka tidak merasakan terik matahari yang menyengat, dan mereka tidak merasakan dingin yang sangat. Bahkan sebagian mufasir berdasarkan ayat ini mereka mengatakan bahwa di surga tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Karena di sana tidak ada sengatan matahari dan tidak ada redupnya cahaya rembulan berdasarkan ayat tadi. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadhlila. Mereka berada di dalam naungan pohon surga yang sangat dekat dan dimudahkan mereka untuk mengambil buahnya. Apa maksudnya mengambil dengan mudah di sini? Mereka bisa mengambil buah-buah surga dalam berbagai keadaannya dan dalam berbagai waktunya. Kata banyak mufassir kita, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
Makna mudah dalam ayat ini adalah mereka bisa mengambil buah surga itu dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, bahkan dalam kondisi berbaring. Kapanpun mereka menginginkan buah surga, maka buah itu akan mendatangi orang yang memintanya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Diadarkan kepada mereka aniyah. Aniyah ini berfungsi untuk tempatnya makanan. Dan aniyah ini atau bejana ini dia terbuat dari perak, wa akwabin, dan ada di sisi mereka gelas-gelas kanat qawarira yang terbuat dari kaca. Jadi aniyah adalah sebuah tempat untuk menampung makanan, sedangkan akwab, gelas-gelas adalah tempat untuk minuman mereka. Disediakan buah mendekat, kemudian di hadapan mereka ada banyak makanan dan minuman. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang mana gelas-gelas itu terbuat dari kaca, artinya bisa dilihat bagian dalamnya dari bagian luarnya, dan minuman yang ada dalam gelas itu qaddaruha taqdira, sudah ditakar oleh para pelayan surga, artinya tidak kebanyakan sehingga mereka kekenyangan dan tidak kurang sehingga mereka tetap dalam kondisi kehausan. Sampai-sampai kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, beliau mengatakan bahwa inilah cara minum yang paling nikmat, yaitu tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang, dan sudah ditakar oleh para pelayan yang ada di surga. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga mereka diberikan minuman khamr yang bercampur dengan jahe yang hangat. Tadi pada pembahasan awal, minuman surga tadi apa? Air apa? Kafur. Rasanya bagaimana? Sejuk, dingin. Adapun zanjabil itu campuran khamr dengan jahe yang rasanya hangat. Sehingga terkadang mereka minum dengan sejuknya dan terkadang mereka minum dengan merasakan kehangatannya. Ainan fiha tusamma salsabila. Mereka itu mendapatkan minuman tadi berasal dari mata air yang disebut dengan salsabil. Dikatakan salsabila karena air ini mudah untuk diminum, aman untuk diminum, mudah untuk ditelan dan rasanya sangat nikmat. Wa yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh para pelayan-pelayan muda, anak-anak muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila engkau melihat pelayan itu, maka seolah-olah kalian melihat lu'lu'an mansura, melihat sebuah mutiara-mutiara yang bertaburan. Kata mufassir kita, banyak mufassir yang menyatakan di sini, kenapa pelayan-pelayan surga disifati dengan lu'lu'an mansura? Karena dua alasannya. Yang pertama, karena penampilan mereka yang sangat indah sehingga seperti mutiara, dan yang kedua karena jumlah mereka yang sangat banyak dan bertebaran di mana-mana. Jadi kalau ditanya kenapa pelayan surga itu dikatakan lu'lu'an mansura, dikatakan sebagai mutiara yang bertaburan, apa alasannya? Karena indahnya pakaian mereka seperti mutiara, dan yang kedua karena banyaknya jumlah mereka dan tersebar di mana-mana. Kalau muncul pertanyaan berapa jumlah pelayan surga untuk satu penghuni surga, dikatakan oleh Abdullah bin Amru ketika menafsirkan ayat ini ya. Ini ucapan yang indah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir supaya kita semangat untuk beramal. Kata Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma min ahlil jannah min ahadin." Tidaklah ada seorang ahlu surga pun illa yas'a alaihi alfu khadimin, kecuali dia memiliki berapa alaf? Alaf berapa? 1000 pelayan. Wa kullu khadimin ala amalin ma alaihi sahibahu, yang mana setiap masing-masing pelayan itu memiliki pekerjaan yang tidak dimiliki oleh pelayan-pelayan yang lainnya. Jadi kalau ada yang bagian ngambilkan jahe saja sudah, yang bagian ngambilkan buah saja, sebuah 1000 banyaknya.
itu hanya amalan sedikit sedekah ketika di dunia. Allah berikan banyak kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat sayang untuk disia-siakan bagi orang-orang yang berakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Apabila engkau melihat di sana, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang penghuni surga, maka mereka memiliki kerajaan yang sangat besar dan mereka hidup dengan berbagai kenikmatan. Kita tentu masih ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Muslim, hadis yang sangat masyhur tentang penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang kata Nabi SAW diberikan oleh Allah kerajaan, dan kata Allah wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu sampai 5 kali. Bagimu adalah kerajaan dunia dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan semisalnya. Jadi 5 kali lipat kerajaan dunia. Bagi siapa ini? Orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Artinya orang yang paling sedikit amalan kebaikannya itu mendapatkan 5 kali lipat kekayaan dunia. Maka ini kabar gembira bagi kita yang belum memiliki tempat tinggal. Tidak masalah kita tidak punya tempat tinggal di dunia. Yang penting kita beramal agar Allah buatkan rumah yang sangat indah buat kita di surga. Dan bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Aliyahum thiyabu sundusin hudru wa istabarak. Mereka memakai pakaian sutra yang halus yang berwarna hijau sebagai pakaian dalam mereka. Wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka juga mengenakan sutra yang tebal sebagai pakaian luarnya. Mereka menggunakan gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb mereka memberikan minuman yang bersih kepada mereka. Artinya para jamaah, ulama kita berbeda pendapat tentang gelang di surga dalam 3 pendapatnya. Yang pertama, ada yang mengatakan gelang dari emas itu untuk para wanita surga, sedangkan gelang dari perak itu untuk laki-laki penghuni surga. Ini 2 pendapat tersebut. Ada yang mengatakan secara umum penghuni surga akan diberikan gelang setelah mereka menggunakan pakaian sutra itu, dan gelang ini berganti-ganti. Kadang Allah berikan gelang emas dan kadang Allah berikan gelang dari perak, baik itu laki-laki maupun wanita. Jadi bayangkan para jamaah, penghuni surga itu dengan sedikit amalannya Allah berikan makanan, Allah berikan tempat tinggal, Allah berikan pakaian, dan Allah berikan keridoannya dengan diizinkan lihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Apa kata Allah ketika menutup kisah yang sangat indah ini? Allah mengatakan, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua ini, fasilitas ini adalah balasan untuk amal soleh kalian yang dulu pernah kalian lakukan ketika di dunia. Amalan yang sedikit itu, wa kana sa'yukum mashkura, akan kami syukuri, kata Allah, akan kami berikan balasan yang sangat banyak dan berlimpah. Tadi kita masih ingat ya, motivasi penghuni surga ketika beramal, dia melakukan amalan karena Allah. La uridu minkum jazaan wala syukuran. Saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan juga balasan dari kalian. Maka kata Allah, wa kana sa'yukum mashkura. Sekaranglah usaha kalian kami syukuri, kata Allah. Artinya kami berikan balasan yang sangat berlimpah. Sehingga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sangat rugi kalau kita beramal untuk sanjungan manusia, karena ternyata Allah sudah menyiapkan sanjungan yang sangat besar bagi kita berupa keridoannya dan berbagai kenikmatan di dalam surga. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Nanti pada setelah salat Isya insyaallah kita sambung sampai pada akhir ayat dari surat Al-Insan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wal isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan طويلا إن هذا
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Rasulullah SAW, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah engkau dalam melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Sesungguhnya nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, pada sebagian dari waktu malam, maka bersujudlah kepadanya, serta bertasbihlah kepadanya dengan panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan akan datangnya hari yang berat di belakang mereka. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Jika kami menghendaki, kami dapat mengganti mereka dengan yang serupa mereka. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya ia akan mengambil jalan menuju Rabbnya. Dan kalian tidak akan menghendaki untuk menempuh jalan tersebut kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa saja yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan bagi orang-orang zalim telah disediakan sisaan yang pedih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada akhir dari pembahasan surat Al-Insan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci bagaimana seorang manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebuah solusi bagaimana seorang manusia tidak sampai terjerumus masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, yang mana dengan Al-Qur'an inilah kalian tahu jalan-jalan kebenaran untuk kalian ikuti, dan kalian tahu jalan-jalan kesesatan untuk kalian tinggalkan. Bahkan Al-Quran ini, kata Allah, tanzila, diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Berbeda dengan kitab-kitab suci samawi yang lainnya, berbeda dengan Taurat dan Injil, karena Al-Quran ini Allah ingin kuatkan bagi manusia dengan diturunkan secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah di dalam melaksanakan ketetapan Rabbmu. Bersabarlah di dalam mengemban risalah dakwah ini. Tetap dakwahkan Islam kepada manusia, kata Allah. Wala tuti minhum athiman aw kafura. Janganlah kalian terkecoh dengan mengikuti orang-orang yang banyak melakukan dosa, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir di antara mereka. Bukankah jalan kehidupan kita ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak tipuan-tipuan yang menyebutkan yang seolah-olah kehidupan di akhirat itu hanya cerita bualan saja. Bukankah banyak subhat-subhat yang dilontarkan kepada manusia bahwasanya neraka itu demikian indahnya, dosa itu demikian nikmat dan sebagainya. Maka Allah mengatakan wala tuti minhum, janganlah kalian ikuti semua tipu daya mereka. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Sibukkanlah dirimu dengan banyak menyebut Rabbmu. Zikir dalam ayat ini maksudnya adalah salat. Kapan kita menyebut nama Allah dalam salat? Bukratan wa asiyan. Kata banyak mufassir ya, yang dimaksud dengan bukrah adalah menyebut nama Allah ketika salat subuh. Wa asila, dan menyebut nama Allah ketika salat duhur dan salat asar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga salat kita. Wa minal laili fasjud lahu, dan ketika malam hari maka bersujudlah kepadanya
dengan melakukan salat maghrib dan salat isya, itu tafsirannya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah di malam hari dengan tasbih yang panjang dengan kalian melakukan salat tahajud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan resep kepada kita, mana orang-orang yang ingin dimasukkan ke dalam surga, maka kunci yang pertama, dia harus meninggalkan tipu daya syaitan. Dia harus meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan keburukan. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang menipu manusia seperti itu. Kemudian sibukkanlah hari-hari dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah, terutama menjaga salat yang 5 waktu. Kalau kita diberikan kekuatan, maka lakukan salat tahajud, salat witir di malam hari. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka, kebanyakan penduduk bumi, khususnya orang-orang kafir, yuhibbunal ajilah. Mereka menginginkan kehidupan yang segera. Mereka mencintai kehidupan dunia yang segera mereka dapatkan. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka tidak memperdulikan bahwa di belakang mereka nanti akan ada yawman thaqila, akan ada hari-hari berat, hari yang mana manusia berkumpul di mahsyar, hari yang mana mereka harus menerima kitab catatan amalan mereka, hari yang mana mereka harus berjalan di atas sirat, dan sekian banyak fasa-fasa setelah kematian. Itu tidak mereka pedulikan. Artinya mereka tidak pernah beramal, tidak pernah menyiapkan bekal untuk hari berat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang telah menciptakan mereka dan telah menguatkan sendi-sendi tulang mereka sehingga mereka bisa tegak, mereka bisa hidup, bahkan mereka bisa melakukan berbagai hal di muka bumi ini. Wa idza syi'na baddalna amsalahum. Kalau kami mau, maka kami akan mengganti mereka, kami akan binasakan mereka, amsalahum tabdila, dan kami akan berikan ganti makhluk lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka binasa. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita boleh menyimpulkan isi kandungan surat Al-Insan ini, Allah ingin menjelaskan tentang asal muasal kehidupan manusia dan bagaimana akhir cerita manusia. Allah jelaskan bagaimana ketidakadaannya Nabi Adam. Nabi Adam dulunya hanya sebuah tanah antara Makkah, antara Taif dan Makkah. 40 tahun tidak dikenal oleh siapapun, tidak tahu namanya. Kemudian Nabi Adam Allah ciptakan. Allah menciptakan Hawa, kemudian diciptakan anak turunnya dengan melalui percampuran antara mani laki-laki dan mani wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bekali manusia dengan penglihatan dan pendengaran. Dan manusia setelah Allah berikan dua bekal ini hanya terbagi dalam dua kelompok saja. Imma syakira wa imma kafura. Ada orang-orang yang bersyukur dengan melakukan ketaatan, dan ada orang-orang yang kufur dengan meninggalkan, mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan balasan mereka bagi orang-orang yang bersyukur, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan nafsu mereka, Allah sediakan surga bagi mereka. Sedangkan orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya, meninggalkan ayat-ayat Allah, maka neraka telah mengintai dan menunggu mereka. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk menutup ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini? Allah mengatakan, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin kebaikan untuk dirinya sampai ke dalam surga, maka dia akan menempuh jalan Rabb-nya dengan beriman dan melakukan ketaatan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian wahai manusia, kata Allah, tidak akan bisa melakukan ketaatan, tidak bisa menjadi orang yang bersyukur, tidak bisa melakukan kebaikan illa ayyasha Allah, kecuali semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita perlu mohon kepada Allah taufik agar kita bisa memahami ilmu Islam ini. Kita perlu minta taufik kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang yang tahu kebaikan tapi tidak bisa melakukan amalan kebaikan. Dan kuncinya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima.
Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana di dalam perbuatannya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah akan masukkan dari hamba-hambanya itu, dari manusia yang Allah ciptakan itu, ke dalam rahmatnya. Siapa yang Allah masukkan? Allah masukkan may yasha' sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhalimin a'adda lahum adzaban alima. Dan bagi orang-orang yang zalim, yang melampaui batas, maka neraka dengan siksaan yang pedih telah menunggu mereka. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang tafsir surat Al-Insan. Semoga bisa memantik motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ternyata kita dahulu tidak ada, Allah adakan. Kita ini tidak tahu apa-apa, Allah berikan penglihatan dan pendengaran. Kita tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, Allah turunkan Al-Quran. Tinggal apakah seorang masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur, ataukah seorang masuk dalam kategori orang-orang yang kufur. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa memahaminya dan mengisi hari-hari kita dengan amalan kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan sampai masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan ditulis pada kertas untuk diberikan kepada panitia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Baik para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak ada yang disampaikan, kita akhiri kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah jerih payah untuk mengadakan kajian ini, dan para antum semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga jerih payah kita ini tidak sia-sia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dibukakan hati kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi berbagai dosa dan kemaksiatan. Itu para jemaah yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.